Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi unique dan sort. Apa itu? Yuk kita langsung praktek aja ya. Jadi misalnya di sini ada data seperti ini. Data karyawan, nama, departemen, posisi, dan gaji. Ya, ini ada macam-macam. Dari nama, kemudian departemennya berbagai macam. Dari setiap departemen ini masih ada lagi sub posisinya dan gajinya masing-masing. Misalnya ini bosnya minta tolong untuk kita membuat daftar dari departemen ini unik ya. Unik itu artinya kalau ada double ya kita cuma ambil satu aja. Itu kita bisa menggunakan fungsi dari unik. Unik ini mengambil satu, misalnya double 2, double 3 gitu, dia ngambil satu. Ambil satu sampling. Jadi misalnya unik di sini kita masukkan di sini. Unik dari departemen. Kita punya ada berapa departemen sih sebetulnya di tempat kita gitu ya. Ini bisa kita sort, kita cari dengan menggunakan unik. Ya, ternyata ada ini, departemennya ini aja. Ada penjualan, pemasaran, pengadaan, dan keuangan. Kalau misalnya ini ada kita nama Andi Pratama ini kita rubah menjadi unit penyimpanan begitu. Nanti akan ada di daftar unik di departemen nama baru nih di sini unik. Ada satu divisi yang namanya penyimpanan. Oke, ini kita Ctrl Z dulu ya. Kita undo dulu. Kemudian sekarang misalnya kita diminta menampilkan informasi semua karyawan yang diurutkan berdasarkan dari gaji tertinggi ke terendah. Ini kalau kita lihat di sini kan ini nyampur ya, tinggi, gaji tinggi, rendah nyampur. Kita diminta untuk mengurutkan nih sekarang dari nama, departemen, posisi, gaji. Kita urutkan semua data ini berdasarkan dari gaji secara descending ya. Yang pertama di sini kita bisa mengurutkan, itu kita menggunakan fungsi sort ya. Kita tulis di sini sama dengan sort. Sort dari apa? Dari di sini ring. Ring itu mana yang kita mau pilih? Karena di sini kita harus menampilkan 4 kolom yang sama, kita pilih aja semuanya. Dari A5, B5, C5, D5, kemudian turun ke bawah. Kalau saya gunakan Shift, Control, panah bawah. Ya, terpilih semua. Kalau nanti misalnya mau ada penambahan data, kita bisa masukkan di sini nama kolomnya aja. Misalnya D. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan datanya cuma di sini aja nih ya. Yap, ini cuma sampai berhenti di sini. Kalau suatu saat ternyata mau ada penambahan di bawahnya, supaya nanti selalu bisa terupdate di tabel kita tadi, kita bisa hapus angkanya, tinggal kolomnya aja kita pilih semua. Enter, sort. Oke, ini belum selesai ya. Jadi sebenarnya sort itu ada ada optionnya. Kita mau sort kolom itu artinya kita mau mengurutkan data itu berdasar dari kolom apa. Karena kita pengen ngurutin dari gajinya, ya kita dari nama, departemen, posisi, gaji. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Kita pilih di sini. Ini berarti keempat di sini, teman-teman. Terus kemudian apakah mau di sort mau diurutkan secara ascending dari kecil ke besar? Oh enggak. Saya justru mau dari besar ke kecil. Jadi kita ketikkan di sini false atau descending. Kita klik enter. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ini sudah ngurutin nih dari mulai gaji yang besar ke terkecil. Oke. Sekarang kita mengerjakan soal selanjutnya ya. Kita diminta untuk hanya nama yang diurutkan berdasarkan gaji yang tertinggi ke terendah. Jadi mirip dengan tabel yang ini, cuma nanti yang kita ambil adalah data namanya saja.
Tapi mengurutkan nama ini itu harus disesuaikan atau diurutkan dari gaji yang besar ke gaji yang kecil. Kita masih akan tetap mengambil dari sini ya. Ini kita hide dulu teman-teman, supaya enak kita lebih fokus begitu. Hide, oke. Hanya nama. Tetap masih pakai fungsi sama dengan sort atau urutkan data. Range. Mana yang mau kita urutkan? Oh, data nama. Sort range dari sini. Shift Control panah bawah sampai ke Riko Setiawan ini kita koma sort kolom. Kita mau mengurutkan berdasarkan kolom apa? Oh, dari kolom gaji ya. Jadi sort ini bisa juga kita memilih data di luar range-nya yang pertama. Kalau tadi yang pertama kan semuanya dimasukin. Kalau ini milih jadi cuma nama sama dari gaji aja. Jadi di sini saya Shift Control panah bawah. Iya. Perhatiin ya teman-teman ya, pada saat kita men-select atau kita menyorot itu, ini ke bawahnya sama ya. Jadi ke bawahnya sampai ke A46, di sini juga sampai ke D46. Jadi panjangnya di sini harus sama nih ya. Ke bawahnya ini nomornya harus sampai sama. Jadi jangan sampai di sini 46, di sini cuman kesorotnya cuman sampai ke 45. Nanti akan terjadi error. Ya, ini hanya notes ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengurutkan dari gaji yang tinggi ke rendah. Jadi bukan ascending tapi adalah descending. Jadi kita kasih di sini false. Enter. Sip. Nah, ini Mike Saputjordan ini ya. Hasilnya ya unhide columns. Ya, kita bisa ngelihat nih datanya sama ya. Baik, demikian untuk tutorial awal di unique dan sort yang pertama.